Itu sesat. Kalau memang saya sesat, bawa ke sini. Bawa ke sini. Apa? Narasikan. Naik kamu yang bilang-bilang saya sesat itu. Naik ke sini. Nggak ada ortodoks itu sesat. Sejak kapan ortodoks itu sesat? Ortodoks itu berusaha mempertahankan iman Kristen. Dari dulu. Ya. Apalagi oneness kayak si ini. Ya, yang mengatakan Yesus itu Bapa itu sakit jiwa. Ya, Yesus itu firman Bapa, Bapa, anak tunggal Allah. Ah, udah capek gua nyebokin orang. Di sana bikin statement salah-salah, gua mulu yang ngejelasin. Dia main comot-comot ayat. Nggak ada. Sok. Yang Kristen dulu. Saya utamakan yang Kristen. Mari belajar Tritunggal. Jangan belajar 3 Tuhan. Hanya 1 Tuhan. 1 Allah, 1 Tuhan. Nggak ada itu 3 Allah. Hanya ada 1 Allah. Silakan ya. Iya, malah dia mendukung RT 6. Cium-ciuman sama RT 6. Kocak. Semuanya ya, semuanya absen semuanya. Absen ya. Kalian jangan pernah ngikuti orang-orang yang dibayar. Itu mereka semua itu dibayar semua itu. Injil apa, Agatha? Nggak usah ngomong kok Bang Girsang. Kau gereja kau di mana? Gereja kau di mana? Gereja apa kau? Ya, ortodoks itu tidak pernah nggak jelas, selalu jelas. Ya, ortodoks adalah gereja purba, gereja mula-mula. Bahkan Om Martin Luther sendiri mengatakan kalau kamu mau tahu ajaran yang paling murni, kamu bisa temukan itu di ortodoks. Ya, nggak usah ngomong Injil Agatha apa ya, Injil Agatha. Injil itu Yesus. Injil itu Yesus. Apa kau? Silakan naik. Di sini kita ajarkan kamu ya, bidat-bidat oneness, bidat-bidat triteisme, bidat-bidat edistarian, unitarian. Masuk kau. Silakan. Kita akan gempur ini sampai 1 bulan ke depan saya akan menggaungkan ini. Ya, sampai 1 tahun ke depan saya akan menggaungkan nonopoligami. Nonotriteisme. Nono unitarian, arianisme, edirianisme, entah apapun itu. Heretik seperti itu ya. Ajaran rapture, ajaran sidang ilahi ya. Kita bantai habis-habisan di sini. Iya. Terus kok kayak oneness, kayak tahu aja kok oneness. Girsang, kau aja nggak ngerti apa itu oneness. Naik kau, Girsang, apa itu oneness? Kayak paham aja kok apa itu oneness. Kau aja nggak paham oneness apa, imanmu aja kok nggak tahu. Yesus Tuhan bukan, Yesus itu Allah dan Tuhan. Dia adalah Allah dan Tuhan. Gitu. Sok. Maria melahirkan Tuhan. Maria melahirkan kemanusiaan dari Tuhan. Kemanusiaan dari Tuhan. Itu. Hidung kayak aneh, nggak apa-apa, yang penting bisa napas. Daripada kau napas untuk berdosa buat apa? Pokoknya kita ini Kristen anti poligami, anti triteisme, anti arianisme, anti 3 Tuhan, anti 2 Tuhan. Kami anti semuanya. Boleh tanya di dalam live chat, boleh, mau naik boleh, semuanya boleh. Pokoknya fokus ya teman-teman ya, fokus kita ya. Kalau kemarin kita PKPK, hari ini kita ini ya. Hari ini kita mengajar. Jadi semua orang itu harus punya apa namanya ya, dia punya part-part dalam hidupnya ya. Kadang dia main-main, kadang dia serius gitu. Naik aja kok Girsang. Apa kok spendernya ya? Kok dibayar berapa? Dibayar berapa kamu? Jadi anjing. Itu semua ya, dibayar semua itu. Yang mendukung ajaran RT 6 itu. Lah parah kalian semua ya.
Ortodoks menghormati Maria, Kak. Kamu aja menghormati mama kau. Ya kali kami tidak menghargai Bunda Maria, menghormati Bunda Maria, menghormati para kudus, menghormati para nabi. Jadi manusia apa kamu yang tidak menghormati ibumu? Gila kau. Ya. Jelaskan timur dekat pagan dulu, Kak. Anjay. Aduh. Ajari kami pelan-pelan, Kak. Boleh, Mas Boy. Kamu bertanya apa? Silakan. Jadi ya teman-teman ya. Semua nabi-nabi itu bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Sang Firman yang adalah Tuhan Yesus. Karena Bapa itu dinyatakan oleh firman-Nya dan rohnya. Itu ya. Tap semuanya, share semuanya ya. Ini nanti lama-lama juga kalian tuh akan mengerti. Dulu saya juga ngegebukin tuh oneness itu. Ya. Nggak sadar-sadar, tapi sekarang udah banyak orang yang mempercayai Sang Tritunggal Maha Kudus, karena memang itu ajaran dasar kita. Dogma utama dari kekristenan itu adalah Sang Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau ada yang mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah, memang lo penyesat. Kalau dia membuang Tritunggal ke tong sampah, dia membuang Sang Bapa di dalam firman dan di dalam roh. Terus kalian mau percaya orang kayak gitu disebut Kristen? Itu bukan Kristen. Di gereja apa itu? Gak tahu kita. Ya, hati-hati kalian. Pengajar-pengajar sesat tuh banyak kali sekarang ini. Ya, apa yang diajarin. Ya kalau bicara ya, yuk kembali ke Alkitab. Alkitab simple, Alkitab mudah. Cuma juga baca Alkitab. Ya kan? Tapi apakah itu kebenarannya? Tidak bisa. Pokoknya semua orang Kristen itu harus bersatu, ya. Dasar iman kita itu Tritunggal dan Kristologi. Tritunggal itu satu Allah, yaitu Bapa yang dinyatakan oleh Firman dan Roh Kudus. Selain daripada Sang Tritunggal Maha Kudus, kita tidak mempercayai ajaran yang lain. Itu dasar utama pengajaran dari Kristen. Kamu mau Protestan, mau kamu Katolik, mau kamu Ortodoks, pasti Tritunggal. Tidak boleh tidak Tritunggal. Ya, semuanya teman-teman di sini berhenti kita ya mengikuti ajaran-ajaran sesat. Kita jangan mau diombang-ambingkan ajaran-ajaran kayak gitu. Asal comot-comot ayat Alkitab, framing. Saya jadi framing. Gila. Saya kemarin tuh menjelaskan itu di roomnya si M ya. Kemarin saya ketiduran itu. Tuh kan, si Agatha mengakui Yesus punya Tuhan. Padahal saya menjelaskan ya, firman itu memiliki Bapa. Dalam konteks keilahiannya, Sang Bapa itu ya memiliki firman itu memiliki, karena Tritunggal. Malah di framing seolah-olah saya membenarkan Yesus itu hamba atau dia memiliki Tuhan yang lain, jadi Tuhan punya Tuhan. Itu tidak tepat. Saya katakan itu tidak tepat. Ini semakin mengerikan ya, licik di framing saya. Tapi kalau dia mendengarkan itu dan dipotong gitu ya. Tapi kalau dia mendengarkan itu dan merenungkan itu, harusnya dia memahami itu, bahwa firman itu memiliki Sang Bapa. Bukti yang berbicara ketua, ya nih, saya buktikan. Ya, nggak bisa nggak. Memang buktinya saya mengatakan bahwa firman itu memiliki Bapa. Jangan kamu gitu. Kamu ini udah kena rabies. Kena rabies kau. Baik, kita bicara ya. Nih, ya. Mr. M ini ya. Ada kok. Waktu saya itu di Mr. M itu. Jelas sekali. Di posting kok kemarin itu. Mana ya? Dia ya. Iyalah, bukti yang berbicara bahwa saya mengatakan, tunggu ya sebentar. Kalian itu harus merenungkan ini. Yesus punya Tuhan kan? Nih. Punya Tuhan itu. Dengar ya. Dia ngomong Yesus punya Tuhan dengerin. Itu bukan hanya saya saja begitu.
Dan saya rasa Agatha pun mengatakan itu. Di framing Agatha nih. masih ingat ini ya. Coba saya putarkan ya. Misalnya ini ya. Bentar. Tuhan. Bentar. Jadi gimana Yesus punya Tuhan? Iyalah, Firman itu punya Bapa. Karena Bapa itu Iyalah, Firman itu punya Bapa. Saya di situ sedang live dan menjelaskan pertanyaan kalian. Dicomot dong, sejahat itu. Firman itu punya Bapa. Itu yang mau saya jelaskan. Jadi kayak suara saya itu punya pemilik. Pemiliknya siapa? Agatha. Apakah sama seperti saya memiliki Tuhan? Itu. Dengar kalian, ini kalian. Jadi saya nggak perlu lagi menjelaskan, kalian dengar sendiri penjelasan saya. Nih, di framing saya. Lagi tidur saya tuh. Nggak tahu saya. gelarnya Tuhan. Tuhan. Nih, Ia dengar. ngomong Yesus punya Tuhan itu bukan hanya saya saja. Ulangi 20 kali. Dan saya rasa Agatha pun mengatakan itu. Mungkin Agatha masih ingat ini ya. Coba saya putarkan ya. Misalnya ini ya. Bentar. Tuhan. Bentar. Jadi gimana Yesus punya Tuhan? Iyalah, Firman itu punya Bapa. Karena Bapa itu gelarnya Tuhan. Makanya Yesus punya Tuhan. Yang adalah Bapanya sendiri. Itu. Tuh. Dan sebentar, ini mau saya jelaskan lagi lebih dalam, dipotong sama dia. Jadi keilahian Yesus yaitu Nah, jadi Nah. sebenarnya Dipotong. Jadi keilahian Yesus itu yang adalah Sang Firman memiliki Bapa, kayak suara saya memiliki pemilik siapa? Tubuh saya. Itu ketua. Itu buktinya ketua, saya di framing ketua. Ngerti kau Girsang? Nah, terus itu bukti salah dan mana? Dengarkan sekali lagi. Firman itu memiliki Bapa, ketua. Licik kau, tukang framing. Sama kok kayak kadrun. Itu ya, Firman itu memiliki Bapa. Sama nggak seperti kamu memiliki Tuhan? Tuhan Yesus. Sama nggak? Beda. Pahami ketua ya, di framing terus digoreng. Romo Haji pun menjelaskan seperti penjelasan saya. Tapi digoreng. Saya benci sekali orang-orang licik kayak gini. Persis kayak Juma, persis kayak Adrun. Makanya kau itu jangan suka gebukin kadrun terus. Makanya kok kayak kadrun. Tuh. Orang ini tidak berani lawan Edison. Saya berani loh. Orang saya justru yang kemarin ini kok. Loh, apa? Dia yang menghindar kok. Ini besok aja kita bahas. Kalau mau bahas ayo ke sini. It's okay. Saya akan ajarin. Ya. Saya nggak mau di framing-framing. Saya berusaha meluruskan kok. Tiba-tiba. Nggak ada pura-pura tidur. Kalau saya pura-pura tidur ya saya lawan di situ. Lagian nggak perlu saya lawan. Video saya itu sudah bisa melawannya sendiri. Video saya itu sudah jelas. Itu aja. Masalahnya dia cuman, yalah, gara-gara pertanyaan kalian kok itu saya di framing. Kalian yang pertama sekali kan nanyain saya kan? Kalian yang nanyain saya. Mari argumentasi lawan argumentasi. Nggak apa-apa. Kalau dia mau ke sini, mari kita belajar sama-sama. Jangan menyesatkan. Rendah hati lah. Penting itu rendah hati. Nggak masalah. Kemarin aja saya nungguin lama nggak diangkat-angkat. Makanya kan sini kan. PK kemarin itu. Ayo. Jangan bilang pura-pura. Nggak ngapain saya pura-pura. Kalau saya dengar itu langsung saya gaskan. Ayo, silakan semua teman-teman Kristen ya. Silakan kita belajar. Mari kita sama-sama belajar. It's okay. Nggak masalah itu. Ya, kamu juga Bang Girsang, kamu Kristen atau bukan? Kalau kamu bukan Kristen, jangan di sini. Kita di sini mau bicara kekristenan dulu. Hentikan dulu ajaran-ajaran sesat itu. Lawan argumentasi saya dengan argumentasi, bukan yang lain. Ayo, nggak ada sesama Kristen menjatuhkan. Kalau ada ajaran sesat, itu harus dibuang, Bang. Karena itu sama seperti penyakit sampar. Ngerti kamu Richard? Dan seperti itu. Ya, jangan kecintaan buta kamu terhadap manusia. Yang menyelamatkan kita itu Tuhan Yesus. Ingat, yang menyelamatkan kita itu Tuhan Yesus. Nggak ada orang diselamatkan sama apologet. Nggak ada. Nggak usah ngarang kalian. Ya, nggak ada juga itu. Jiwa-jiwa yang dimenangkan itu tidak ada. Itu semuanya palsu. Tapi kalau di tempat saya pastikan itu. Yang diselamatkan itu banyak. Ya, orang settingan pakai uang kayak gitu kok kamu percaya. Nggak usah kalian percaya. Hati-hati kalian. Sindikat kayak gitu. Nggak usah. Lihat ini. RT 6 ini semua ngedukung dia. Kenapa? Ya sama ajarannya.
Ajaran Edi sesat nggak? Sama kayak ajaran kamu Husin. Dia 11-12 sama kamu. Kadrun, RT 6, RT 5,5. Tuh. Nah, lihat nih. Ini semua RT 6 teman-teman. Ini semua RT 6 nih. Mendukung Yesus itu punya Tuhan. Sama seperti Kadrun. Ya, semoga Tuhannya Yesus memberkati kamu. Gimana perasaan kamu? Tuhannya Yesus. Gila nggak tuh? Ada. Sok ke sini. Kalau mau bertanya boleh. Itu, ini RT 6 ini ya. Bosen. Ya, ini kita lihat ya, semua yang mendukung adalah RT 6. Kenapa? Ajaran 11-12. Mengajarkan bidat. Tidak boleh kita mengajarkan bidat-bidat. Ya. Saya kira rumah apologet buat apologet. Perkaranya di situ. Oh, nggak ngefek itu mah. Nggak urusan saya tuh, Bang Bethlehem. Ya. Nggak urusan saya rumah-rumahan. Saya hanya berargumentasi ya. Kalian boleh tuh bertanya tentang iman kekristenan sama saya. Itu masalah rumah-rumah itu suka-suka dia. Nggak urusan saya. Iyalah, kita tuh harus memberitakan ini yang benar ajarannya. Rumah poligami nggak ada. Itu ya, rumah poligami itu nggak ada. Tuh, lihat ini. Semuanya ini, kadrun semua di sini. Kalau yang bela kadrun, ya udah pasti nih, kadrunan. Ya, dibayar ini semua, dibayar ini ya. Ini kan apa namanya penonton bayaran ini. Itu ya kan. Rumah batu ada bun. Enggak. Aku nih semangat gara-gara Opa Tobias juga mengaku itu ya kan. Ya, kalau ajaran orang Kristen tidak tertunggal dan tidak duinatur, oh nggak bisa. Itu bukan Kristen itu. Thank you Pak Tobias ya. Sudah tegas gitu loh. Nah, Pak Tobias sudah tegas untuk itu, maka saya juga tegas. Itu ya, silahkan. Nah, ini Pak Manurung, mudah-mudahan ini orang Kristen. Oke, halo. Wei Manurung. Halo Pak. Halo. Halo, Pak Manurung. Oke, mungkin ke ini nih ya. Na 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 na. Sok, silakan ya teman-teman Kristen semuanya, mari kita lawan ajaran sesat yang mengatakan bahwa ada dua Tuhan. Tuhan Yesus punya Tuhan Bapa. Ya, itu tidak tepat sama sekali. Ajaran sesat. Tuh ya. Ya Mbak, tetap semangat. Terima kasih Pak Manurung. Tuhan berkati. Yang penting Bapak percaya ya, Sang Tritunggal Maha Kudus ya. Bapa di dalam firman dan di dalam Roh Kudus ya. Yesus Kristus adalah firman Allah. Yang satu di dalam Bapa. Kasihanmu, apalah bahasanya ini ayah. Iya. Jadi ketuhanan Sang Bapa itu dinyatakan Yesus. Gitu ya. Karena firman itulah yang menyatakan siapa Bapa yang tidak kelihatan itu. Kita percaya hanya ada satu Allah saja. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan satu Tuhan. Yesus Kristus. Yang karena Dia kita hidup. Tetap semangat, terima kasih semuanya ya teman-teman Kristen. Kalau mau belajar boleh di sini, belajar tentang kekristenan, belajar tentang siapa sih Yesus. Karena kalau kita tidak mengenal siapa Bapa melalui firman-Nya Yesus Kristus, kita tidak akan hidup kekal, teman-teman. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Hanya satu Allah yang benar, yaitu siapa? Bapa dan Yesus yang telah diutusnya, firman yang sudah diutusnya. Jadi satu Allah itu adalah Bapa di dalam firman dan di dalam Roh. Selain daripada satu Allah, yaitu Tritunggal itu, kita tidak percaya yang lain. Silakan
Ya, yang memframing saya juga oneness boleh naik. Gitu ya. Pusing Tuhan lo Agatha, lebih pusing lagi ntar lu ketika mati yang mana Tuhan lu Bu Uni. Salam Kak Lucy, salam semuanya. Orang ortodoks dari dulu yang nggak ada itu yang oneness, semuanya Tritunggal. Tritunggal itu satu Allah, yaitu Bapa. Yang dinyatakan dalam firman dan dalam rohnya. Itu saja. Utusan berarti nabi. Ya kalau saya mengutus suara saya nabi. Ya, masa Bapak mengutus suaranya disebut nabi, suaranya nabi? Tuh, ya, ternyata lu labil. Enggak, saya enggak labil. Saya menjelaskan. Fungsi apologetika itu adalah meluruskan. Bukan A, B, C, mana gini. Enggak lah, meluruskan. Itu loh. Salam semuanya. Yesus kok pencipta? Betul, Yesus itu pencipta. Yang menciptakan kamu Budiman, itu Yesus. Itu ya, sok teman-teman ya, yang mau bertanya boleh. Silakan, yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat ya, hamba uang itu semuanya. Apa ini meluruskan yang salah? Iyalah, meluruskan yang salah. Kalau salah itu memang harus diluruskan lah. Masa yang benar diluruskan? Yang salah lah. Akal-akalan permainan kata-kata. Mana ada permainan kata-kata? Semua orang itu dijelaskan dengan kata-kata. Kalau dijelaskan dengan mencekik kan itu lain. Nah, ini pinter ini Sanca Siahaan itu. Edis itu ajaran Arius. Iya. Arianisme itu. Masa tuh ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil? Nggak boleh. Sok semuanya, teman-teman Kristen boleh ya, boleh bertanya. Gitu loh. Kalau kadrun selamanya nggak paham Tritunggal. Iya. Kalau kadrun ini dia Tuhannya aja nggak tahu dia siapa. Sia-sia hidupmu kawan. Iya, jangan sia-siakan hidupmu menyembah Allah yang tidak ada. Sembahlah Allah yang ada, yaitu Tuhan Yesus. Rasul Thomas kan mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Gitu ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Gak direnungkan ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Setiap waktu. Ini kan buser-buser yang dibayar ke sini. Buser-buser kadrun, pura-pura kadrun di sini. Buat mengalihkan kita mau membahas Yesus itu punya Tuhan atau dia Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ini buser-buser yang dibayar ini. Pengalian isu. Kita mau berantas ajaran sesat. Sorry ya. Ini ya. Kalau nggak akun privat, ininya cuman satu, penontonnya cuman satu, buser kok semua. Iya, dibayar 50.000 kok kesini. Astaga, ya Dragon. Cek aja. Pokoknya tuh akun-akun buzzer ini. Mana ini akun-akun buzzernya? Biar nggak banyak yang murtad. Betul, kita harus menyelamatkan domba-domba kita semua. Semangat kakak, thank you. Adakah Yesus beribadah di gereja? Yesus mendirikan gereja. Gereja itu adalah orangnya. Itu. Jadi kalau kamu kira adakah Yesus beribadah di gereja? Gereja itu bukan bangunan sayang. Gereja itu saya. Gereja itu ini si Kurva. Gereja itu Opa Senolin. Gereja itu si Toji, gereja itu si Borpas. Gereja itu bukan bangunan.
Itu ya. Biar kamu tahu. Seperti itu. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan. Ya, betul itu Bang Gut. Gereja itu tubuh manusia kita, tubuh mula bait Allah. Halo, Haks. Halo Bun, Ya, silakan Pak Haks. Mau bertanya apa Pak Haks? mau bertanya ini Bun. Ya, boleh. Di hukum Taurat yang kedua tolong dijelasin Bun. Apa itu? Bacakan Pak. Jadi hukum Taurat yang kedua kan jangan buat padamu patung gitu kan Bun. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya itu tindakan yang seperti apa yang dilarang itu Bun? Ya, itu tindakan seperti menuhankan manusia yang apologet itu. Iya, itu tindakan menuhankan manusia itu. Jadi ada manusia ya dipuja-puja, disembah-sembah sampai dia itu mau berdosa demi pujaan hatinya. Itu memberhalakan. Jadi jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat baginya patung. Tengok nih. Ya, semua digambarin itu ilahnya yang baru itu. Nah, itu Pak. Jadi kita tuh tidak boleh memberhalakan yang lain. Berhala yang dimaksud di situ tuh banyak hal, Pak. Bisa sahwat, bisa orang, bisa apologet. Nah, itu. Itu ya kan, kamu rela-rela membela itu ya. Membela manusia itu, padahal dia bukan Tuhan, kamu bela-bela gitu. Nah, itu Pak. Jadi berhala itu adalah sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang bukan Tuhan, tapi dituhankan. Itulah berhala. Itu Pak. Oh, iya. Ya. Jadi kita nggak boleh ya. Selain daripada Allah yang esa, kita tidak boleh memberhalakan yang lain. Gitu. Itu contohnya gimana Bun? Itu contohnya ada apologet disembah-sembah sama pengikutnya ini. Salah pun dia diikutin aja terus. Ya namanya berhala itu kan salah. Nah, tapi ini semuanya terhipnotis oleh berhala itu. Ya sampai dibela-belain, apa aja diberikan kepada Allahnya ini. Nah, itu contohnya ya. Salah dibenarkan. Itu menuhankan apologet itu, Pak. Itu nggak boleh tuh. Iya. Tuh, Pak. Silakan, Pak. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Ada Bun. Apa tuh? Gini Bun, aku mau nanya. Itu sebenarnya adab manusia sama binatang itu mana yang lebih bagus Bun? Binatang lah, Pak. Binatang tuh nggak berdosa, Pak. Iya ya. Binatang itu tidak bisa kita tanyai adabnya karena dia memang diciptakan untuk ditangkap lalu dibinasakan. Dia itu tidak memiliki akal. Jadi kalau bicara adab, dia itu hanya ada pada manusia sebenarnya. Ya kalau hewan itu ya tidak beradab. Sebagaimana dia tidak berakal, ya dia tidak beradab. Gitu, Cuma Pak. Jadi, pantasan aja Bun, kalau contohnya manusia kan kenapa marah manusia kalau dibilang, kau misalnya dibilang, monyet katanya, kenapa marah manusia marah Bun? nah itu berarti dia belum mengenal dirinya sendiri yang adalah manusia berbeda dengan monyet. Nah itu Soalnya kurang edukasi tuh Pak. Soalnya gini Bun, setahu saya kalau namanya adab manusia itu lebih tinggi sama binatang kan, setahu saya kalau hewan pun nggak ada yang mengawini anaknya yang masih kecil Bun. Bun. Bapak ini memang agak-agak lucu ya Bapak ya. Iya. Iya, makanya itu dikatakan apa? Manusia yang belum mengenal dirinya sendiri. Kalau manusia itu belum mengenal dirinya sendiri, ya dia cenderung seperti itu. Yang saya tanya Bun, kenapa lah hewan dikatakan nggak beradab? Padahal hewan kan nggak ada yang ngawini anak yang masih kecil. Iya, betul itu Pak. Aku jawabannya itu nggak dapat sama aku Bun. Bisa Bunda jelaskan nggak? Apa yang mau saya jelaskan? Sebenarnya kita sudah sama-sama paham, ya kan? Kenapa lah katanya manusia lebih beradab daripada hewan? Sedangkan kalau kita lihat kan
Hewan aja nggak dikawini anak yang kalau masih kecil, Bun. Ya kan? Iya, Kok betul. manusia kok bisa ya? Aduh. Tapi jangan dicontoh ya Pak ya kalau ada yang manusia seperti itu ya Pak ya. Ya justru itu, Bun. Cuman kan mempertanyakan kok bisa ya katanya manusia lebih beradab daripada hewan. Ini ada yang nanya Pak, emang siapa sih itu Pak yang kayak gitu tuh emang ada Pak? Ada katanya dulu di apa? Di planet Mars katanya. Siap Pak, siap Pak. Oke, ada lagi Pak Mira mau ditanyakan? Udahlah, Bun. Itu aja, Ya, Bun. Tuhan memberkati Pak Hak, shalom. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai gitu. Masa mangga pentil kamu petik? Ya enakan mangga matang pohon lah. Salam Kak Yani, salam semuanya. Itu ada si Alphonse malah diperjelas lagi. Iya. Menantunya, jangan gitu dong Bang Max, nggak enak kita. Oke, ini kita naikkan lagi ya. Oke, halo Pak Leonardus Pohan. Shalom Kak, shalom. Salve. Salve. Oke. Nama saya Kak Leonardus Pohan dari Gereja Katolik Santa Maria Fatima Pekanbaru Kak. Ada yang Saya mau mau ditanyakan Pak? Saya mau bertanya Kak. Kak gini, aku kan kalau berdoa kan susah Kak. Namanya berdoa secara Tritunggal meminta rezeki atau keuangan gitu sama Bapa di surga. Soalnya kan gini loh Kak. Caranya berdoa secara ala Tritunggal itu agak susah Kak. Coba Kak contoh satu doa aja Kak supaya aku bisa mengerti untuk doa-doa secara Tritunggal gitu Kak. Oh, sebenarnya kalau kamu berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus itu sudah tepat. Karena Tuhan Yesus itu kan satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita meminta kepada Sang Bapa, kita juga sudah meminta kepada Sang Firman yang adalah Yesus dan kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena satu, Firman dan Bapa dan Roh Kudus itu satu. Jadi kamu tinggal bilang, ya Sang Tritunggal Maha Kudus, mohon aku meminta sesuatu gitu. Ya Sang Tritunggal lah. Gitu aja Pak. Hanya menyebutkan itu aja. Dan kita itu memahami itu. Sang Tritunggal Maha Kudus itu adalah Bapa di dalam Firman dan di dalam Roh. Kalau misalnya kamu minta dapat pekerjaan, ya Sang Tritunggal Maha Kudus, aku mohon bukakanlah pintu rezeki kepadaku untuk pekerjaan Kak, untuk apapun. Seperti itu Pak. Sama seperti yang diajarkan Yesus juga sama. Aman. Seperti ini kan Bu, kan aku kan pernah doa gini kan Bu dalam hati. Kan aku bingung sendiri gitu kan. Ya Allah yang Maha Kuasa, tolong berkatilah aku katakan. Itu juga benar, itu juga benar. Itu sama. Allah yang Maha Kuasa itu kan Bapa di dalam Firman dan Roh Kudus. Aku katakan kayak gini kan, katakanlah bahwa Yesus katakanlah kepada Bapamu supaya dibukakan jalan rezeki. Bukan Kak. Ya Yesus katakanlah kepada Bapamu. Kita sudah meminta kepada Yesus. Kita sama seperti sudah meminta kepada Bapa. Iya, makanya aku seperti itu loh Kak mengatakannya. Dan begitu juga boleh, ini. Enggak boleh gitu ya Tuhan Yesus seolah-olah. Karena dalam Alkitab juga mintalah kepadaku, maka akan kuberikan, kata Tuhan Yesus. Sebab Yesus itu satu di dalam Bapa. Kamu mau meminta kepada Sang Roh Kudus itu pun satu di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Enggak apa-apa, itu udah otomatis romantis. Jadi kayak mana lah Kak cara doanya menurut versi Kakak lah dulu supaya aku bisa dengarkan. Itu doa Bapa kami aja, doa Bapa kami itu sudah cukup. Doa Bapa kami itu sudah tepat itu. Jadi aku kalau katakan seperti Kakak katakan, ya Allah Sang Tritunggal yang Maha Kudus, ya Sang Tritunggal Maha Kudus, ya Sang Tritunggal Maha Kudus. Pak, sebenarnya di liturgi juga ada loh Pak, emang nggak ada Pak di liturgi? Nih ya Pak ya, ini doa ya, contoh doa ya. Nih. Ya, Berarti Bapak ini gimana? Selama ini bergereja tuh gimana Pak? susah Bu meletakkan Allah, Putra dan Roh Kudus itu. Enggak susah lah, enggak susah. Berarti kamu belum memahami.
Iya, Bu. Kamu mengatakan ya Tuhan, itu sudah benar. Ya. Nih Pak. Lihat nih ya. Ini sembahyang kita. Nih, ya. Kita begini ya. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Ini Tuhan, kasihanilah. Ini Pak. Udah seperti ini aja. Oke, Bu, oke. Ya, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Nah itu Pak. Iya, Bu. Jadi bikin tanda salib, kamu itu sudah mengajarkan tentang Tritunggal gitu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Kan Roh Bapak Kudus. Katolik toh. Iya, Katolik aku. Cuman aku Ya susah sudah. meletakkannya, Bu. Antara Allah, Putra dan Roh Gak Kudus itu. usah antara Allah diletakkan. Kalau kamu udah bicara seperti ini ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terus kamu berdoa, ya Tuhan, Tuhan kita cuma satu Pak, Sang Tritunggal Maha Kudus itu Tuhan kita. Kamu sebut aja, ya Tuhan, ya Allahku, cuman satu kok Allah kita. Nggak ada yang lain. Ya, tidak ada hierarki, betul, tidak ada hierarki. Oh gitu ya, Bu ya. Karena satu, firman itu satu di dalam Bapa dan Roh Kudus. Oh gitu ya, Bu. Maaf ya, Bu, aku mau mengatakan seperti ini. Aku bukan agama seberang ya. Aku Kristen Katolik aku. Cuman aku cuma bingung itu aja cara berdoanya. Aku tetap Kristen. Apapun yang kamu katakan, aku tetap kok bingung Kristen. berdoa. Kan diajarin Cuma dulu. bingung Pak. aja ya. Cuma bingung aja aku berdoanya, Bu, itunya, Bu, cara berdoanya itu. Seperti itu Pak, seperti itu ya. Oke, Bikin tanda terima kasih, salib Bu aja. Agatha. Ya, Terima Tuhan kasih, Bu berkati Agatha. Pak Leo. Oke, Tritunggal yang Ya, salam, salve, salve, salve. Itu sebenarnya orang Katolik itu Tritunggal sekali gitu. Bu, tobat Bu. Aduh, kamu tobat Eci. Baju kamu terlalu seksi. Iya. Berdoa tuh enggak usah bingung, minta kepada Tuhan Yesus. Itu satu di dalam Bapa dan Roh Kudus ya. Tuhan Yesus rata-rata kan seperti itu. Jadilah kamu berdoa itu seperti anak-anak datang kepada Tuhan kita dengan rendah hati. Sama seperti anak kecil gitu, meminta kepada Bapa kita. Gitu. Ya Sang ya Sang gimana ya? Sang Firman dan Roh Kudus yang ada dalam Bapa, yang berkehendak demi keselamatan kita, jadi daging dari Sang Theotokos suci yang dimuliakan bersama Sang Bapa dan juga Sang Roh Kudus, selamatkan kami. Gitu ya. Doa bicara saja, gak usah ruwet-ruwet ya, bicaranya seperti apa Bang Jeremy. Gitu. Pokoknya datang aja ya Tuhan. Kita tahu Tuhan kita itu cuma satu teman-teman ya. Kamu mau nyebutkan ya Tuhan Yesus, udah bagus itu. Itu karena Tuhan Yesus itu adalah penyataan diri Bapa yang tak kelihatan. Gitu. Mintalah kepada anak, maka akan diberikan. Ya Sang Tritunggal yang Maha Kudus,